Alhamdulillahilladzi wa kafa sami Allah liman da'a. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, berkah iradah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian pasaran kita beberapa kitab klasik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita berada di dalam berkah serta rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan segala urusan kita, amin ya Allah rabbal alamin. Kitab yang pertama, kitab Mawa'idul Usfuriyah, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Kemarin sampai hadis yang berapa? Sampai hadis yang pertama. Al-hadisus tsani, ai hadzal hadisus tsani, bermula ini itu hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin, hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Radhiya, semoga ridha Allah oleh Allah taala yang Maha Tinggi Allah, anhu, kepada siapa Allah meridhai, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, telah berkata Abdullah, qala, telah bersabda Rasulullah oleh Nabi Muhammad SAW, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqniti. Al-fajiru, bermula orang yang fajir, pendosa, tukang maksiat. Seorang yang pendosa, tukang maksiat, ar-raji, yang mengharapkan rahmatullahi ta'ala, akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, aqrabu ilallah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal 'abid, dari seorang hamba, seorang ahli ibadah, al-muqniti, yang apa? Memutuskan rahmat Allah. Seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah lebih dekat kepada Allah dibanding seorang ahli ibadah yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudnya? Dalam Al-Quran dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah, kasih sayang Allah itu luas sekali. Jangan disempitkan oleh akal kita, jangan disempitkan oleh logika kita. Dari sini Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan seseorang, baik itu dia pendosa, baik itu yang lainnya, ya, jangan kalian memutuskan rahmat Allah. Jadi begini, kita bilang begini, dia mau udah tukang mabuk, udah pasti di neraka ini. Ya, kita bilang seperti itu, sudah pasti di neraka. Nah, padahal masih itu, padahal masih mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan seperti itu. Ingat, orang yang sudah membunuh 99 nyawa, 99 nyawa, kemudian datang kepada seorang ahli ibadah tapi enggak berilmu. Bagaimana saya masih bisa tobat kepada Allah? Enggak. Akhirnya apa? Dibunuh. Jadi lengkaplah
100. Ini namanya memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjelaskan maksud hadis Nabi Muhammad SAW ini, lihatlah beberapa ini. Qala berkata, akhbarona telah mengabarkan kepada kami an Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam, an Umar dari Umar ibn al-Khattab, anna rajulan ada seorang laki-laki, kana fi umamil madiyah, ada rajul fil umamil madiyah dari umat terdahulu, ya, dari umat terdahulu Bani Israel dan yang lain. Yajtahidu fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ada seorang laki-laki sungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushaddidu 'ala nafsi, dan dia sangat memaksakan, yushaddidu dan memaksakan 'ala nafsi atas dirinya untuk beribadah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, terus-terusan. Tapi wayaqnutun nas, tetapi memutuskan manusia min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nih? Suka ngecap-ngecap, yang ini min ahlin nar, ini sesat, ini terus segala macam seperti itu. Memutuskan rahmat Allah, menyempitkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan seperti ini, Masya Allah. Orang masih sholat, orang masih baca Quran, sudah dicap oleh kita min ahlin nar. Oh, saya nggak bilang ahlin nar kok. Saya cuma bilang sesat. Ya. Semua orang itu sesat. Yang ngaji sesat, yang tahlil sesat, yang lain sesat. Ketika Anda mengatakan sesat, Anda mengatakan orang itu min ahlin nar. Ya. Ini namanya memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaplingan surga milik dia doang. Yang lainnya di neraka. Nih perhatikan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang yusaddid 'ala nafsi, orang yang memaksakan diri untuk beribadah, tapi saat yang bersamaan dia memutuskan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau katakan orang yang masih sholat itu min ahlin nar, dolalah, sesat, min ahlin nar. Seorang pelacur saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belajar agamanya dari mana? Ya. Belajar agamanya dari ini orang-orang yang enggak siap berbeda. Orang yang berbeda langsung dicap. Wah, kayak dia yang punya stempel surga neraka. Hada wa jannah. Ini neraka. Luar biasa. Ala nafsihi wa yaqnatun nas, dan memutuskan manusia min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa mata, kemudian orang ini meninggal. Apalagi naudzubillah, jangan ular kepada kita, ya. Dalam hal ibadah sering saya bilang, dalam hal ibadah ada mungkin ijtihad kita yang berbeda. Jangan mudah mengatakan orang sesat, jangan mudah mengatakan orang kafir, jangan mudah mengatakan orang min ahlin nar. Kita aja belum tahu kapten kita di mana. Yang kita tahu tugas kita adalah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah udah. Urusan neraka dan surga orang lain urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sudah ngecek, udah begini mau udah susah, kagak bakalan bisa tobat ente mah. Udah. Jangan, ini namanya kita memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita melihat seorang berdosa sekalipun, ya Allah, mudah-mudahan dia di akhir hidupnya tobat, dan tobatnya Engkau terima, ya Allah. Selain itu, para santri, para dai harus selalu punya sifat optimis, ya, sifat optimis. Gimana Nabi Muhammad SAW ketika di Taif, ya, ya, ditawarkan oleh malaikat Jibril, mau dihancurin aja nih orang Taif, ya. Kata Nabi, jangan. Saya berharap kelak mungkin mereka tidak, tetapi ya, saya berharap dari sulbi mereka nanti keluar anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka ngecap seperti itu, memutuskan rahmat Allah. Kalau lihat orang sekarang ahli maksiat, tetap berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan akhir hidupnya dia sholat, akhir hidupnya dia tobat, akhir hidupnya dia baik.
Kan nggak ada ruginya makin banyak orang masuk surga, nggak ada ruginya. Dan nggak akan sempit kok surga. Jangan-jangan kalau semua orang kampung sini masuk surga, kan kita sebelah mana? Ya nggak bakal kesempitan surga. Ya. Kita mah berharap semua orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang sudah sholat, yang belum sholat, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang belum sholat dibikin sholat, yang belum tobat dibikin tobat, yang sudah sholat sudah tobat istiqomah sampai akhir hidup. Ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Itu tugas kita, bukan mengkapling-kaplingan orang di neraka, bukan. Summa mata, kemudian orang ini meninggal. Faqala ya Rabbi ma li 'indak. Orang ini meninggal kemudian faqala, dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, mali, bagaimana keadaanku? Apa milikku? Bisa jadi bagaimana keadaan aku, indaka di sisimu, ya. Faqala, maka menjawab Allah, annar, ya, neraka atau tiap hari ibadah, tiap hari sholat, ya, tiap hari memaksakan untuk ibadah, tapi begitu meninggal ditanya, ya Allah, di mana tempat saya? Mali, kata Allah, annar, ya, tempatmu di neraka. Masya Allah. Karena sebab apa? Qala ya Rabb, fa'ina ibadati. Ya Rabb, wahai Allah, ya wahai Tuhanku, fa'ina ibadati, kemana tuh ibadahku? Wajtihadi, dan kesungguhanku, kemana? Tiap hari aku bersungguh-sungguh ibadah, kemana ya Allah? Faqala, maka menjawab Allah, dia tanya, ya Allah, kemana ibadah saya, kemana bacaan Quran saya, zikir saya, kemana? Ya. Wah, hatam terus segala macam. Kemana? Faqala, berkata Allah, menjawab Allah, innaka kunta taqnatun nas min rahmati. Innaka, sesungguhnya engkau, kunta adalah engkau, taqnatun nas, memutuskan manusia, min rahmati, dari rahmatku. Fid dunya, waktu di dunia engkau memutus orang dari rahmatku, ya. Fa'ana aqnatuka al-yawma min rahmati, maka saya, kata Allah, aqnatuka, memutuskan engkau, al-yawma, hari ini, min rahmati, dari rahmatku, ya. Waktu di dunia engkau memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan hambaku dari rahmatku. Sekarang aku putuskan rahmatku dari engkau, maka tempatmu adalah neraka. Naudzubillah summa naudzu. Apa nih pelajarannya? Ya, orang Islam kita harus menyebarkan optimisme kepada orang lain. Walaupun orang itu sudah pendosa, fajir, yuk tobat kepada Allah. Allah mengampuni, ya. Allah akan memaafkan, ya. Allah Maha baik. Itu, ya, yang harus kita sampaikan, sehingga orang-orang ini mau beragama, orang-orang ini mau pakai agama. Lah kita yang mengkampanyekan agama begitu serem, ini di neraka, ini gak bakal bisa tobat, ini segala macam, orang gak mau beragama. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman Rahim. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyiapkan pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka, ya. Kabarkan kepada orang bahwa surga lebih luas daripada neraka. Gitu, ya. Jangan kita buat agama Islam ini begitu menyeramkan. Jadi saya bilang bahwa, sampaikan bahwa begitu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama ini akan mengatur hidup kita menjadi baik, ya. Mengatur hidup kita menjadi bagus, tadi yang enggak bagus jadi bagus, ya. Makanya orang malas beragama karena dibawa agama ini oleh para pembawanya, para dai-nya. Agama ini begitu menyeramkan, ya. Jadi tetap harus menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore begini, ya. Ruwiyan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayat
meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu semoga ridha Allah anhu kepada Abu Hurairah. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu. Nabi menceritakan ya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, lam ya'mal, tidak mengerjakan, khairan akan kebaikan, qattu sedikit pun. Waktu hidup nggak pernah berbuat kebaikan. Kayaknya ke musola aja belum pernah, ke masjid apa lagi ya, kerja bakti masjid ya belum ya. Karena ada orang ya sholat mah belum pernah ke masjid, tapi kerja bakti mah pernah ya. Kerja bakti biasanya lebih ramai daripada sholat berjamaah, tapi mending udah pernah kerja bakti. Ini belum pernah. Lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Illa tauhid, kecuali tauhid, beriman kepada Allah. Falamma tatkala hadara, datang al mautu, oleh kematian. Qala, berkata si rajul li ahlihi, kepada keluarganya, idza ana muttu fa ahriquni bin nari. Apa kata dia? Berkata dia, berpesan kepada keluarganya, wahai keluargaku, idza ana muttu, kalau saya mati, fa ahriquni, maka bakar saya, bin nari, dengan api, hatta tad'uni ramadan, sampai engkau mendapatkan aku Ramadan sebagai debu ya. Saya kalau meninggal mati bakar aja sampai jadi debu. Tsumma daruni, kemudian biarkan aku, lemparkan aku, debu tadi itu ya, fil bahri, ke laut, fi yaumi rihin, di hari banyak angin. Artinya biarkan, tebarkan saja di laut. Udah, nggak usah dikasih kendi, nggak usah dikasih apa, udah lemparkan saja debu-debu itu di laut. Fafa'alu, kemudian keluarganya mengerjakan itu sesuai wasiat. Meninggal bakar. Ini umat terdahulu nih, umat terdahulu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Fafa'alu, kemudian keluarganya melakukan itu, bakar, tebarkan debunya di laut. Fa'idha huwa fi qabdatillah, fa'idha tatkala huwa, bermurau rajul, fi qabdatillahi ta'ala, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kembali ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, ma hamalaka ala ma fa'alta, ketika sudah kembali ke dalam kekuasaan genggaman. Qabdah itu genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah melanjutkan perjalanan meninggal. Allah bertanya, qala Allah, bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma hamalaka, apa yang membawamu, apa yang menyebabkan engkau, ala ma fa'alta, atas apa yang engkau lakukan. Kenapa pesan begitu? Ya. Kenapa pesan seperti itu? Fulan, kenapa pesan seperti itu? Qala makhafatuka, ya Allah, saya berpesan kayak gitu, makhafatuka, saya takut kepadamu ya Allah. Nah, ternyata dia pesan sama keluarganya itu karena didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan saya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala faghfara, faghfira, boleh faghfira, faghfara, maka mengampuni Allah lahu bagi rajul, biha, karena sebab itu, karena sebab makhafa, karena sebab ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lam ya'mal khairan qattun illa tauhid,
Wahwa dan bermula rajul lam ya'mal tidak melakukan khairon akan satu kebaikan qattu sedikit pun illa tauhid kecuali tauhid. Ya. Tapi bukan berarti kita harus begini. Bukan berarti untuk dicontoh ininya nih. Bukan untuk dicontoh udah bakar aja deh bakar deh. Takut. Ini rasa takutnya kepada Allah beneran. Apa yang hilang sekarang di kita? Nah, walaupun kita sudah soleh, walaupun kita sudah sholat, walaupun kita ngapain, sudah sedekah, apa yang hilang? Makhafatullah, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hilang. Kita lebih takut apa sekarang? Kita lebih takut corona. Kita lebih takut ninggalin dunia. Kita lebih takut kehilangan jabatan. Kita lebih takut segala macamnya. Ketakutan kita kepada Allah ini yang hilang. Orang ini fajir pendosa, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa, kekhawatirannya luar biasa. Ya. Maka kemudian sebab itu Allah merahmati orang ini. Tertulis ketika saya di Museum Topkapi, Museum Topkapi itu di Turki sana. Di depan pintu raja tertulis. Di depan pintu raja, ini raja, pintu utama raja itu keluar, tertulis di atasnya Ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lebih banyak takut apa? Takut dunia. Bahkan kita lebih takut kematian daripada yang menyebabkan kematian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut penyakit daripada yang menciptakan penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi harus ada makhafah. Satu, takut kita kepada Allah. Pernah nggak kita bangun malam kemudian takut ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bangun malam memikirkan, ya Allah, kita ini lemah, nggak ada apa-apanya. Akan berhadapan dengan makhlukmu yang lain, malaikat. Akan berhadapan dengan siratmu, akan berhadapan dengan yaumil hisab. Enggak pernah. Kita jarang lah. Kalau dibilang enggak pernah mungkin enggak, tapi jarang kita menangis karena takut kepada Allah. Kita sering nangisnya karena takut kepada makhluk. Ingat utang, ya. Nangis saja malam-malam, kira ingat Allah. Kenapa Pak? Nangis terus. Utang di mana bayarnya ini? Ingat utang baru kita nangis, kita Allah mah enggak. Mau lebaran ya dirumahkan, nangis kita berhari-hari. Lebaran gimana ini, mana kagak boleh pulang dan yang lainnya. Jarang kita satu tetes air mata yang keluar dari tubuh kita, dari mata kita, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu memadamkan api neraka. Kita sering kita menangisnya karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, betapa negara begitu sebab seperti itu saja Allah ampuni orang ini. Sebab seperti itu. Bukan berarti kita malas beribadah, bukan. Ya. Yang dilakukan oleh orang ini salah, jelas salah. Yaitu seumur hidup nggak pernah melakukan amal soleh. Tapi yang kita lihat yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus alasan apa yang menyebabkan kita mengkapling-kapling orang yang beragama? Sering saya bilang bahwa bagian semangatnya kita beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, hari ini masih hidup. Terima kasih ya Allah, hari ini masih makan. Terima kasih ya Allah, hari ini masih bisa ngaji. Kemudian kita semangat beribadah sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketakutan yang lain akan minggir. Ketakutan yang lain akan minggir. Tetapi orang yang rasa takut kepada Allah hilang, maka akan muncul ketakutan yang banyak. Ya. Orang yang ketakutan kepada Allah yang dimunculkan dalam dirinya, maka tidak akan terlalu banyak ketakutan dalam hidupnya. Orang yang ketakutan kepada Allahnya hilang, maka akan banyak takutnya. Ya. Takut pada Allahnya hilang, walau enggak ibadah. Takut apa? Jabatannya hilang,
Takut apa? Sakit. Takut apa? Mati. Takut apa? Segala macam. Ketakutan-ketakutan lain malah bermunculan. Wa ala hadza hikayah, dan atas ini hikayatun, ada hikayat. Wa ala hadza, dan itu tetap atas ini hikayatun, bermula hikayat. Ada hikayat lain, ada cerita lain. Anna rajulan mata ala ahdi Musa. Anna rajulan, ada seorang laki-laki mata, meninggal, ala ahdi Musa, di masa Nabi Musa. Alaihi, tetap atas Nabi Musa assalam. Anna rajulan, seorang laki-laki meninggal di masanya Nabi Musa. Fakariha, maka membenci atau tidak suka. Fakariha, maka tidak suka, annasu, oleh manusia, goslahu, akan memandikannya rojul, wadafnahu, dan menguburkannya rojul. Ada orang meninggal di zaman Nabi Musa, tapi orang nggak mau nguburin, orang nggak mau mandiin, ya. Nggak mau mandiin, nggak mau ngurusin orang yang meninggal. Kenapa? Lifisqihi, karena kefasikannya, karena orangnya ini orang yang luar biasa, ahli maksiatnya luar biasa. Fa'akhadhu birijlihi, fa'akhadhu, kemudian mereka mengambil birijlihi, dengan kakinya, didorong, ditendang-tendang pakai kaki. Saking orang ini hina di tengah-tengah kaum itu. Wa tarahu, dan melemparkan annas, hu, akan rojul, fil mazbalah, fil mazbalati, di apa mazbalah, tempat sampah, dorong-dorong pakai kaki sampai ke tempat sampah. Fa'auha, maka mewahyukan Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa, alaihi, tetap atas Nabi Musa, assalamu, keselamatan dari Allah. Nih, keadaannya ada seorang meninggal, kemudian orang gak suka sama dia, sampai dilemparkan, ditempatkan di tempat sampah, gak dimandikan, gak di kafani boro, nggak dikuburkan. Sampai segitu. Fa'auha, maka mewahyukan Allah, oleh Allah Ta'ala, yang tinggal Allah, ila Musa, kepada Nabi Musa. Wa qala ya Musa, wahai Nabi Musa. Allah masih wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, mata rojulun, mata telah wafat, rojulun, oleh seorang laki-laki, fi mihlati fulanin, di kampung si fulan itu. Dia kasih tahu, di sana ada yang meninggal Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil mazbalati, sekarang ada di tempat sampah. Wa huwa, dan bermula rajulun, waliyun min auliyai, padahal sebenarnya dia adalah satu wali di antara wali-waliku, di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada di mazbalah, sekarang ada di jenazahnya, ada di tempat sampah, padahal dia adalah wali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena sebab apa dia jadi wali, nanti diceritakan. Walam yaghsiluhu, dan mereka tidak memandikannya. Walam yukafinuhu, dan tidak mengkafaninya. Walam yudafinuhu, dan tidak menguburkannya. Fadhhab anta, fadhhab, maka pergilah engkau ya Musa, fagsilhu, maka mandikan dia, wa kafinhu, dan kafani dia, yaitu rajul, wa sholli, dan sholatlah engkau, alaihi, atas rajul, wadfinhu, dan makamkanlah olehmu di rajul. Mandiin, kafani, sholatin, kuburkan. Itu kan kewajiban yang hidup terhadap yang meninggal. Wali, kata Allah, itu wali, kekasihku itu, ya. Orang nggak tahu, maka jangan tugas sembarang. Tugas kita menghukumi dohir saja.
begitu ada orang meninggal, kewajiban kita ngurusin ya urusin. Jangan menghukumi. Wah, ini orang munafik, kagak boleh disolatin di sini. Wah, kita mana tahu? Ya. Kita mana tahu? Kita suka menghukumi sesuatu soal batin, munafik nggak mau urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemarin dulu udah lewat lah ya. Gara-gara cuman soal perpolitikan, jadi orang ada yang anti mensolatkan. Waduh, ya Allah jangan. Ya, dah kita mah urusin aja. Fajar Musa, kemudian datang Musa, Nabi Musa alaihi assalam. Alaihi tetap atas Nabi Musa assalamu keselamatan. Ilatil kalmihlati ke tempat itu. Wasa'alan bertanya Nabi Musa kepada nas anil mayyit tentang jenazah. Faqalu maka menjawab Nabi Musa nanya, ada nggak orang meninggal ciri-cirinya begini, orangnya hitam tinggi? Wah, sebelum tanya ya, tanya ada nggak? Faqalu maka menjawab manusia, lalu bagi Nabi Musa, mata rajulun, telah meninggal seorang laki-laki, fi sifati kada wa kada, yang memiliki sifat seperti ini dan seperti ini. Wah, ahli maksiat, fasik, fajir, semuanya dikerjain. Wa innahu kana fasikun, wa innahu dan ada rajul kana, yaitu rajul fasikun, orang yang fasik. Ini apa? Mu'linan. Kefasikannya ini jelas, tegas. Dosanya ini sudah jelas-jelas tampak di depan orang, bukan katanya, bukan. Kalau mabuk mah kita lihat dia mabuk segala macam gitu ya. Mu'linan, ya. Hanya jelas, kefasikannya jelas. Faqala aina makan. Faqala kemudian bertanya Nabi Musa, aina makan? Di mana tempatnya? Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan Allah ilayya kepadaku li ajlihi untuk memuliakan dia. Terserah kalian mau bilang apa, tapi saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuliakan orang tersebut. Dia wali, luar biasa. Qala fa'lamuni makanahu. Fa'lamuni, maka kasih tahu oleh kalian nih kepadaku makanahu, akan tempatnya. Udah deh, terserah keadaannya seperti apa kata Nabi Musa, tapi saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih tahu saya di mana tempatnya. Fadahabu, maka pergi mereka semua annas. Falamma tatkala ro'a, telah melihat akan rojul Musa oleh Nabi Musa alaihi salam, matruhan, halnya dibuang atau dilemparkan, bil mazbalati, di tempat sampah. Wa akhbaru, dan telah mengabarkan kepada Nabi Musa anna soleh manusia, anna su'i af'alihi, tentang buruknya amal-amal rajul. Najah, kemudian bermunajat Musa oleh Nabi Musa Rabbahu, akan Tuhannya. Faqala, dan berkata Nabi Musa, Ilahi amartani bidafnihi wassolati alaihi. Ya Allah, nanya Nabi Musa, ini kok begini? Kabar dari Allah adalah wali. Kabar dari manusia, dia adalah orang yang fasik. Nanya Nabi Musa kan kritis ya. Nabi Musa mah kritis. Nabi Musa nanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya. Bermunajat Nabi Musa. Ya Allah, amartani bidafnihi. Ya Allah, ilahi wahai Tuhanku, amartani, engkau telah memerintahkan kepadaku, bidafnihi, untuk menguburkannya, wassolati alaihi, dan sholat atas rajul.
Wa qaumuhu, sedangkan kaumnya yashhaduna, menyaksikan kaum alaihi atas rajul syarron, akan keburukan. Semuanya bersaksi dia ini min ahli syarr, min ahli dhair, bukan orang ahli kebaikan. Dia orang tukang maksiat. Kenapa begini ya Allah? Fa anta a'lamu minhum, fa anta, dan engkau ya Allah a'lamu, lebih mengetahui. Fa anta a'lama, fa anta, dan engkau ya Allah a'lama, lebih mengetahui minhum, daripada mereka. Bitanai, dengan pujian atau dengan kebaikan, wa takbihi, dan keburukan. Nanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap nanyanya ujung-ujungnya adalah engkau Maha tahu ya Allah. Saya enggak tahu. Umat ini enggak tahu. Nabi Musa lebih pengen ngorek ada apa nih sebetulnya dengan orang ini, ya. Dan di dohirnya orang menghukumi dia sebagai orang fasik, ya. Tapi Allah menghukumi dia sebagai seorang wali. Fauha, maka mewahyukan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi Allah ilahi kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, Sodaqo, sungguh telah benar kaumuhu, oleh kaumnya rajul, Fima, pada apa-apa, hakau, yang telah diceritakan anhu, tentang rajul, min su'i af'alihi, dari buruknya amal-amal rajul, ghairi annahu, kecuali dia, ya, kecuali dia semuanya benar, ya. Tukang mabuk ya, tukang judi ya, tukang apa lagi lah, benar. Kata Allah, benar, itu semua benar. Yang disampaikan oleh kaumnya adalah benar, kecuali satu hal. Apa? Annahu, sesungguhnya rajul, tasfa'u ilayya, minta pertolongan, ilayya, kepadaku, inda wafatihi, sesaat sebelum meninggal. Sebelum meninggal sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kunci. Tapi jangan ikut-ikutan, ini wali, ya. Ini jangan ikut-ikutan. Ntar aja dia udah mepet-mepet mati baru ikutin wali itu. Kalau nggak sempat repot, ya. Nih. Inda wafati, ketika sebelum meninggal, bisalah sati asya, dengan 3 perkara. Bisalah sati asya, dengan 3 perkara. Dia minta syafaat, minta pertolongan kepadaku dengan 3 perkara. Lau sa'ala, lau andaikan sa'ala, meminta biha, dengan salasa, minni, dariku, jami'ul mudnibin, semua orang-orang yang berdosa, min khalqi, dari ciptaanku, la'a'taituhu, pasti aku akan memberikan ampunan, akan memberikan ampunan. Jadi kata dia, ini orang pintar. Begitu mau meninggal dia minta 3. Dan andaikan dengan 3 perkara ini, andaikan dengan cukup dengan 3 perkara ini, andaikan seluruh hamba Allah, hambaku yang berdosa, pasti aku berikan ampunan. Ini cerdas orang, ya. Jadi kalau mau berdosa juga harus cerdas, ya. Makanya jangan suka ikut-ikutan orang alim yang agak sedikit malas ibadah, sedikit jangan ikutan. Mereka udah punya ilmunya, kita belum. Fakaifa la arhamuhu, fakaifa, maka bagaimana mungkin la arhamu, saya tidak merahmati dia. Andaikan seluruh makhluk saja bertawasul dengan cara meminta dengan cara dia, diampuni semuanya, apalagi cuma 1. Wa qad sa'ala nafsahu, wa qad sa'ala, dan sungguh telah meminta rajul nafsahu, akan dirinya sendiri doang, ya. Andaikan semua juga diampuni, ini cuma 1 orang doang. Wa ana, dan bermula saya arhamur rahimin, yang maha pemberi, arhamur rahimin, yang maha pengasih dan penyayang.
Qala Musa ya Rabb. Qala telah berkata Nabi Musa ya Rabb, wahai Allah, wa masalasa. Yang tiga tadi apa ya? Nabi Musa kan ngejar Nabi Musa. Nabi Muhammad aja 50 jadi 5 ya. Nabi Musa kritis kan. Yang pengen ketemu Allah Nabi Musa. Yang pengen bicara langsung sama Allah adalah Nabi Musa. Dijawab begitu nggak cukup Nabi Musa, wa masalah saya. Yang tiga itu apa ya? Ya Rabb. Qala Allah Ta'ala. Qala maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, lamma danat wafatuhu, lamma tatkala danat telah dekat wafatuhu oleh kematiannya rajul. Abdullah nggak pegang kitab. Qala ya Rabb. Ketika sudah meninggal dia begini. Ini cara munajat. Ya Rabb, wahai Tuhanku, Anta ta'lamu minni. Engkau ta'lamu lebih engkau ya Rabb ta'lamu mengetahui minni dariku. Anni sesungguhnya aku. Kuntu sungguh ada aku. Artakibul ma'asi, melakukan maksiat. Ya Allah, Engkau sudah tahu aku ini pelaku maksiat. Jujur ya, jujur. Wa kuntu, tetapi saya akrahul maksiat, saya membenci akan kemaksiatan. Saya melakukan maksiat tapi saya nggak suka pada kemaksiatan. Luar biasa. Fi qalbi, di dalam hatiku ini berontak. Saya nggak suka kemaksiatan ini. Lakin akan tetapi ijtama'a telah berkumpul fi salasihi solin, pada 3 perkara, hatta irtaka betul maksiat, hatta sampai irtaka itu aku melakukan al maksiata, akan beragam kemaksiatan. Tapi ya Rabb, ini berkumpul 3 perkara yang menyebabkan saya maksiat kepadamu, walaupun saya nggak suka. Aslinya saya nggak suka. Ma karohatil maksiat, sambil karohatil maksiat, tidak suka terhadap kemaksiatan. Fi qalbi, di dalam hati. Ya Allah, saya berbuat maksiat nih, biang keroknya 3 ini ada nih, yang menyebabkan saya maksiat kepadamu ya Allah. Hati saya mah tetap nggak suka akan kemaksiatan. Ingat, orang ini salah, jangan diikuti. Ya, berarti saya cukup ngapalin doa ini saja. Begitu mau meninggal, niru doanya. Iya kalau sempat, kalau nggak repot. Ini mah wali, jangan ikutin. Awaluha hawan nafsu. Yang pertama adalah adanya hawa nafsu, ya. Adanya hawa nafsu, ya Allah, hawa nafsu dalam diri saya. Hawa nafsu yang ada dalam diri saya, yang menyebabkan perbuatan maksiat. Awalu hawa nafsu, yang pertama adalah adanya hawa nafsu. Kemudian warrafiqus su'i, yang kedua adalah teman yang buruk, ya. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Walaupun orang ini tetap aja salah, dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, tetap aja salah, tapi dia jujur. Ini yang menyebabkan saya berbuat maksiat ini. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua apa? Ar-rafiqus su'u, yaitu teman yang buruk. Temannya ahli maksiat, sekampung ahli maksiat semua. Ya. Masya Allah. Tukang zina ada di situ, tukang judi ada di situ, perampok ada di situ. Teman saya orang buruk semua.
Yang ketiga, wa iblisu laknatullahi alaih. Yang ketiga, saya nggak bisa ngalahin iblis, nggak bisa ngalahin hawa nafsu, temannya buruk semua. Yang ketiga, nggak bisa ngalahin iblis. Itu dia yang bikin saya maksiat. Wa hadhihi salasa al-qatli fil ma'siyah. Wa hadhihi salasa, dan tiga perkara ini al-qat telah menyampaikan as-salasa ini kepadaku fil ma'siyah, di dalam maksiat. Ini yang bikin saya terbawa ke arus maksiat itu adalah tiga perkara ini. Hati saya tetap nggak suka akan kemaksiatan. Fa innaka ta'lamu min. Fa innaka, sesungguhnya engkau mengetahui, minni, dari aku, ma aqulu, ma akan apa-apa aku yang aku ucapkan, faghfirli, maka ampunilah aku. Ya. Belum selesai nih. Ini luar biasa ungkapannya orang yang meninggal, si wali ini luar biasa. Yang pertama, ya Allah, apa dia bilang? Bukan semata-mata siapa yang berbuat maksiat, hati saya nggak suka kok. Yang pertama, hawa nafsu ini dalam diri saya luar biasa. Yang kedua, teman-temannya yang brengsek semua. Yang ketiga, iblis yang nggak bisa saya kalahkan. Maka orang yang dikalahkan oleh tiga perkara ini akan berada di dalam kemaksiatan. Salah nggak orang ini? Tetap salah dalam hal berbuat maksiat. Ya. Belum sampai puncak munajatnya. Wasani, dan yang kedua, belum, itu baru yang pertama, bahwa ada tiga yang menyebabkan saya berdosa. Yang kedua, ya Rabb, qala ya Rabb, wahai Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau mengetahui, bi anni, sesungguhnya aku, irtakabatul ma'asi, irtakabtu, aku telah melakukan al ma'asi, akan beragam maksiat, wa kana maqami ma'al fisqati, wa kana, dan adalah maqami, makom aku, tempat aku, ma'al fisqati, bersama orang-orang yang fasik. Ya. Sekeliling orang fasik semua. Ya. Walakin, akan tetapi, uhibbu suhbatas sholihin, aslinya uhibbu, saya mencintai, suhbatas sholihin, menemani orang-orang soleh. Aslinya mas saya pengen berteman dengan orang-orang soleh, ya Allah. Cuman sekeliling saya nggak ada orang soleh. Ya. Ini penting ya, hati-hati ya, bahwa lingkungan itu, karakter itu menular, amal itu menular. Kalau kita kumpulnya sama orang tukang ngaji, insya Allah mau ngaji. Kalau kita kumpulnya sama orang tukang sholat, mau sholat. Kumpulnya sama orang tukang puasa, mau puasa. Ya. Jadi amal, akhlak, adab, bahkan hidayah itu menular. Lihat, ketika kita kumpulnya sama orang-orang yang nggak sholat, mau sholat aja kita mikir-mikir. Aduh, ya, yang sholat saya doang. Ini alasan. Permisi ya, mau ke belakang dulu. Coba mau sholat disamain sama mau buang air kecil, buang air besar. Ya, permisinya gak enak bener. Kenapa? Orang gak ada yang sholat, kita mau sholat sendiri. Ini apa? Permisi mau ke belakang. Sama dengan buang air kecil, padahal mau sholat. Kenapa? Salah tempat. Ya. Salah tempat. Maka hati-hati. Gaul sama santri, ya insya Allah minimal bau santri, atau ya jadi santri bau lah minimal. Sama tadi ya. Tapi aslinya uhibbu suhbatas sholihin. Tapi saya senang sama orang-orang soleh, itu senang. Cuman nggak ada di kampung saya. Wa zuhdahum, dan menemani orang-orang soleh, wa zuhdahum, dan zuhudnya mereka. Wal maqamu ma'hum, dan duduk-duduk bersama mereka. Karena adalah itu semua ahabbu ilayya, lebih aku cintai, minal fasikin, daripada orang-orang yang fasik. Aslinya nemenin mereka itu lebih saya senang daripada saya main-main dengan orang-orang yang fasik.
Cuman apa? Mungkin orang solehnya nggak ada. Ya. Orang solehnya tidak ada. Harus kampungnya orang-orang fasik semua. Tapi dalam hati ada kerinduan terhadap orang-orang soleh. Dalam hati ada kerinduan terhadap orang-orang yang baik. Ya. Wasali satu dan yang ketiga, qala ilahi, ya Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui minni dariku, annas solihina, sesungguhnya orang-orang soleh, kanu ada solih, ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, kepadaku, minal fasikin, daripada orang-orang yang fasik. Hatta lau istaqbalni, sehingga lau istaqbalani, andaikan menghadap kepadaku, rojulani, oleh dua orang laki-laki, solihun, satu orang soleh, tolihun, dua orang yang tolih. Apa orang tolih? Orang buruk, hati-hati. Soleh sama toleh. Suka ada kita toleh ada toleh ya. Suka ada toleh ya, toleh ya. Itu kalau solih baik, tolih buruk. Jangan salah tuh ya. Kayak ni'mat dan niqmah, beda tuh ya. Nih, hati-hati. Soleh, toleh, ngasih nama anak salah, Muhammad toleh, ya bukan soleh. Akhirnya jadi orang yang buruk sembarang. Menghadap kepada dua orang, yang satu orang soleh, satu lagi orang buruk. Laqadam tu hajatus soleh, laqadam tu hajatus soleh. Saya pasti mendahulukan hajatus soleh, ke hajatnya orang soleh, ala toleh, atas orang yang buruk. Qala fi riwayatin Wahab bin Munabbih, qala dikatakan fi riwayatin, dalam satu riwayat Wahab bin Munabbih, dari riwayat Wahab bin Munabbih, qala, berkata orang ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta, andaikan engkau memaafkan, wa ghafarta, dan engkau mengampuni, dzunubi, akan dosa-dosaku, yafrahu, maka akan bahagia, auliyauka, kekasih-kekasihmu, wa ambiyauka, dan nabi-nabimu, wa yahzanu syaitan, dan bersedih setan. Ini kemarin saya ngomong ini kalimat ini. Ya Allah, saya ini mencintai orang soleh. Saya senang berkumpul dengan orang soleh. Maka kalau engkau memaafkan aku, dan kalau engkau mengampuni aku, maka yang senang adalah para kekasihmu, para nabimu. Yang sedih adalah setan. Aduwi wa aduwika, setan itu adalah musuhku dan musuhmu. Walau adzabtani bidunubi, andaikan adzabta, engkau menyiksani akanku, bidunubi, sebab dosaku, yafrahu syaiton, yang bahagia adalah setan, wa a'wanuhu, dan teman-temannya, wa yahzanul anbiya, dan akan sedih para nabi, wal aulia, dan para wali, wa inni a'lamu, wa ini, dan sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui aku, anna farhal aulia, sesungguhnya kebahagiaan para aulia, ilaika, terhadapmu, ahabbu, itu lebih dicintai, min farhi syaiton, dari kebahagiaan setan, wa a'wanihi, dan kawan-kawannya setan, faghfirli, maka ampuni saya. Masya Allah. Bilang, ya Allah, andaikan engkau mengampuni aku, memaafkan aku, yang senang adalah para kekasihmu, para nabimu, yang sedih adalah setan. Andaikan engkau menyiksaku, yang senang adalah setan, yang sedih adalah para wali, para nabi.
Monggo, engkau mau bikin senang para nabi atau bikin senang setan, kata orang tersebut. Tapi ini jangan dicoba. Jangan dicoba. Ini adalah wali, ya, orang ini. Kita belum tentu kesempatan. Ini santri nanti coba-coba ya. Ini boleh. Ya Allah, berikan gadis itu kepadaku. Kan gitu ya. Andaikan begini-begini aja tiap malam mikirin dia, ya. Yang senang setan ya Allah. Kalau engkau berikan dia kepadaku, kemudian nikah halal, yang senang nabimu ya Allah, maka bikin senang nabimu deh ya Allah. Kan gitu ya. Ini maksa Allah sedikit. Dan di ujungnya, dan saya tahu ya Allah bahwa engkau lebih senang kalau para walimu itu senang, ya. Dan saya tahu bahwa engkau pasti lebih senang kalau para wali kekasih-kekasihmu itu senang ya Allah. Ini luar biasa doa nih. Don't try this at home. Doa ini jangan dicoba di rumah. Ini ngotot banget ini. Min fahri syaitan wa amani faghfir li ya Allah, maka ampuni saya. Enggak ada pilihan lain. Ya. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu. Ya Allah, engkau tahu andaikan kata-kataku ini bohong gitu ya. Ya Allah, ya Allah, innaka engkau ta'lamu, engkau mengetahui minni dariku, ma aqulu, ma akan apa-apa aku yang aku ucapkan, farhamni, maka rahmatil aku. Kuncinya di sini. Aku memohon rahmatmu ya Allah. Dengan keadaan itu semua, munajat itu semua, saya mohon rahmatmu ya Allah. Watajawaz anni, watajawaz, dan maafkanlah anni dariku. Maksudnya kesalahan-kesalahan. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, farohimtuhu wa ghafartulah. Kata Allah, mau gimana lagi? Farohimtuhu, maka aku merahmati dia, wa ghafartu lahu, dan saya mengampuni, wa ghafartulah, dan saya mengampuni dia, wa tajawaztu, dan saya memaafkan anhu dari fa inni, sesungguhnya aku raufun, maha pemurah, rohimun, maha pengasih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah aku ampuni. Munajatnya begitu ya. Yang saya cinta adalah orang soleh, yang saya pasti dahulukan adalah orang soleh. Sayangnya saya berada di tengah-tengah orang yang fasik ya. Maka ya Allah, andaikan Kau mengampuni mereka yang senang, orang-orang itu. Yang diharapkan oleh orang ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab munajat ini jadi wali deh. Jadi wali. Nabi Musa langsung yang ngurus jenazahnya seorang nabi. Lihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Ya. Apakah dia orang baik, apa orang buruk? Tunggu nanti sampai akhir hidupnya. Belum game over sekarang. Ya. Orang yang sekarang kita lihat ada di masjid, kita enggak tahu akhir hidupnya ada di masjid apa enggak. Orang yang sekarang nongkrong di pinggir-pinggir jalan, kita enggak tahu akhir hidupnya di tempat nongkrongan apa di masjid. Wallah, kita enggak tahu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasab, lebih khususnya lagi, liman aqarra, bagi orang yang mengakui bidzambi, dengan dosa, baina yadai, di hadapanku. Wa hadza aqarra bidzambi, wa hadza, dan bermurah rajul aqarra, mengakui bidzambi, dengan dosa. Fa ghafartu, maka aku mengampuni, lahu, bagi rajul, wa tajawaztu, dan aku memaafkan anhu, darinya, dosa-dosanya. Ya Musa, wahai Musa, if'al, lakukanlah, ma akan apa-apa, amartu, yang telah aku perintahkan kepadamu. Fa inni, karena sesungguhnya aku, aghfiru, akan mengampuni aku, bihurmatihi, ya, dengan penghormatannya si rajul, liman, bagi orang, sholat, yang sholat, ala janazatihi, atas jenazahnya rajul. Sholatin Musa, saya akan memberikan kemuliaan kepada orang yang mensolatkan jenazah orang ini. Wa hadara dafnahu, dan yang hadir
dafnahu pada saat pemakamannya. Ya Allah. Ya. Al-hadisus salis, bukan hanya diampuni dosanya, tetapi orang-orang yang berada di sekitarnya juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau mau di sini diam, ya. Sama diam, jangan kamu sebelah sini, sebelah sini. Duduk di situ. Al-hadisus salisu, hadis yang ketiga, an Anas bin Malik, wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan di pertemuannya kan. Diam, duduk yang tertib. Diam. Bisa diam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darin, amin. Qala radhiyallahu anhu. Kemarin belum mulai ya. Ini kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il jama dari syamilah, tabiat, watak, karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang Allah. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Boleh dibaca At-Turmudi, boleh dibaca At-Tirmidzi. Qala telah berkata Al-Hafidz Imam Al-Hafidz Abu Isa, yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa, yaitu Muhammad bin Isa Sawrah bin Sawrah At-Tirmidzi, orang Tirmidzi. Babu aihada bab, bermula ini itu satu bab. Ma, tentang apa-apa. Jaa, yang datang. Ma, fi khalqi Rasulillah, tentang. Jaa, yang datang. Ma, dalam riwayat fi khalqillah, di dalam fisik Rasulullah. Kita akan mengenal fisiknya Nabi Muhammad SAW. Khalqun itu fisik, khuluq akhlak. Jadi bab ini akan menjelaskan gimana sih fisiknya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan tergambarkan 100%, ya. Tidak akan tergambarkan 100%, tetapi cukup kita menjadi sesuatu apa? Menumbuhkan rasa rindu, kangen kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kan Rasul juga gitu, suka menceritakan para pendahulunya. Nabi menceritakan Nabi Musa, Nabi menceritakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya seperti nabimu, kata Nabi. Yaitu Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, mirip-mirip itu. Ya. Dan Nabi menceritakan bahwa Nabi Isa itu mirip sahabat namanya Dihyal, kan begitu. Akan ada rasa kangen. Rasulullah begini. Cerita tentang fisik Nabi Muhammad, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, ya. Haddasana Abu Roja. Haddasana telah membicarakan kepada kami atau menceritakan kepada kami Abu Rojain oleh Abu Roja, Qutaibah bin Sa'idin, yaitu Qutaibah bin Sa'id, an Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas itu adalah Imam Malik, Sahibul Madhab, Imam Malik. Ini Anas bin Malik. Hadisnya dari Anas bin Malik. Kalau
Malik bin Anas, yaitu Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta. Annahu sami'a, sesungguhnya Rabi'ah sami'a telah mendengar sami'a akan Anas bin Malik. Yaqulu, berkata Anas bin Malik, menceritakan Anas bin Malik adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in. Rasul itu bukan orang yang tinggi banget ya. Jadi ba'in itu asal katanya dari kata bana ya binu atau bana ya bunu. Kalau bana ya binu itu cukup tinggi ya, tinggi, jelas tingginya nih. Bana itu jelas. Kalau bana ya bunu jauh, artinya tinggi Nabi Muhammad SAW, tapi proporsional. Karena orang kalau tinggi banget sampai 5 meter gitu udah gak indah lagi, ya. 3 meter udah gak indah lagi. Setinggi mana sih manusia yang paling tinggi, yang proporsional? Ya situ. Gak tinggi banget menjulang sampai gak indah dilihat. Gak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Walabil qasir, tidak juga pendek, enggak tinggi banget, tidak juga pendek. Itu tingginya Nabi Muhammad SAW, proporsional. Walabil abyadil amha, dan tidak warna kulitnya. Walabil abyadil amha, tidaklah putih al amha yang terlalu. Jadi kalau putih yang dulu kayak albino, ya putihnya putih banget gitu ya. Malah cenderung seperti penyakitan ya, pucat gitu ya. Juga enggak begitu, putih tapi tidak putih sekali. Walabil adam, tidak juga. Adam itu apa ya? Adam itu coklat ya, coklat cenderung gelap ya. Tidak juga sawo matang kayak kita ya, putih. Kecenderungannya putih agak sedikit kemerah-merah putih. Walabil jadi, itu kulitnya Nabi, tinggi tidak terlalu tinggi, pendek tidak terlalu pendek. Tapi kecenderungannya saya lihat tinggi Nabi Muhammad SAW, cuman tinggi yang proporsional. Ya. Ada orang tinggi banget menjulang sampai istrinya cuman sepinggang, itu udah gak indah lagi. Warna kulitnya Nabi Muhammad SAW putih, tapi putihnya indah. Arti ini perawi ingin menjelaskan kepada kita semua keindahan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Semua kesempurnaan ada pada diri. Wala bil ja'dil qatati, rambutnya wala bil ja'di, dan tidak keriting al qatati yang terlalu, tidak juga terlalu keriting. Wala bisabti, dan juga tidak lurus. Ba'atha telah mengutus Allahu akan Nabi Allah Ta'ala yang mentinggal Allah ala ra'si arba'ina sanatan, di umur kepala 40. Ala ra'si arba'ina sanatan, di umur kan kepala 40-an gitu ya. Kalau umur kan suka gitu ya, kepala 30-an, kepala 40-an, kepala 50-an. Nah, Nabi diutus ketika usianya di kepala 40 tahun. Yang pertama, perawi menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kesannya semua terwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tinggi, yang pendek, yang lurus, yang keriting, yang kulitnya kuning langsat, yang kuningnya hitam, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih. Nabi ada itu semua, tapi semua nggak terlalu. Semua diambil. Kalau keriting yang paling indah kayak gimana? Kalau lurus yang paling indah seperti apa? Cenderung rambut Nabi Muhammad SAW itu berombak. Unsur keritingnya ada, unsur lurusnya ada, sehingga perpaduan yang luar biasa. Kalau kemarin saya ngobrol dengan salah satu dosen seni itu, ternyata lebarnya hidung dengan lebarnya mata, jeda sini, jeda kuping, semuanya itu ada hitungannya.
ada hitungannya. Dan ketika semua proporsional, itulah keindahan. Ya. Nabi Muhammad SAW semua sangat proporsional, tubuhnya sangat proporsional. Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia 40. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin, dan tinggal di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffa, dan mewafatkan akan Nabi Allah oleh Allah Taala yang mati Allah ala ra'si sittin, di kepala umur 60 sanatan tahun. Walaysa fi ra'sihi, dan tidak ada di kepala Nabi Muhammad SAW walihiyatihi, dan di janggutnya Nabi isruna sya'ratan bayda'a, 20 rambut warna putih. Jadi ketika wafat, ini pertama perlu jelaskan dulu. Kan di Mekah kemarin 13 tahun, kok di sini 10? Kan usia Rasulullah wafat di umur 63 tahun, kok di sini 60? Sepertinya perawi menggenapkan ya kepada bilangan puluhan ya. Yang 13 tahun dibilang 10, yang 63 tahun dibilang 60 ya. Jadi tidak ada tidak ada hal baru di sini. Disebutkan seperti Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, hadis 40 hadis, padahal isinya adalah 42, disebutkannya 40. Banyak dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa kalau kita perhatikan di sini, kenapa ketika menjelaskan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW, wajah Rasulullah, kulitnya Nabi, tingginya Nabi, semuanya kok perawi juga menyebutkan tentang kematiannya Nabi Muhammad SAW diangkat. Kemudian sampai meninggalnya hanya hanya ada 20 uban di kepala dan di janggutnya, enggak lebih. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kita tahu bagaimana penderitaan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul ikut berperang, bagaimana Rasul disiksa di Makkah, bagaimana Rasulullah berperang di Madinah, bagaimana Rasulullah jalan dari Makkah sampai ke Madinah. Tapi itu semua tidak berpengaruh kepada fisik Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang kalau banyak susah jelek, ya kan? Ya kan? Orang punya duit, nggak punya duit kan beda. Beda nggak? Beda. Uban banyak, kuyu kan gitu ya, kulit kusam kan gitu. Tetapi ternyata penderitaannya Nabi Muhammad SAW, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berpengaruh pada fisik Nabi. Kenapa? Karena Nabi yakin semua ujian dari Allah dikembalikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan pusing begini, ya, pegangin pala aja, duduk tegak aja nggak bisa nyender. Kenapa? Beban hidup berat kan gitu ya. Kalau nggak uban lah segala macam lah. Ini fisik Nabi tetap sempurna. Kenapa? Tidak berpengaruh kepada kejiwaan Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa bisa seperti itu? Ya karena Nabi meyakini semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah betapa para sahabat ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ubannya Rasulullah dihitung. Kata Sayyidina Anas bin Malik, nggak lebih dari 20 yang ada di kepala, yang ada di jenggot. Coba iseng-iseng ya, tanya ke ibu kalian, Bu, uban bapak berapa? Ya, ada aja kan gitu ya. Ini gimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sampai sedetail-detailnya. Kecintaan inilah yang membawa kepada kerelaan sahabat berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rela mengikuti di belakang Nabi Muhammad SAW, berjuang, beribadah yang kenapa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita mencintai Rasulullah karena Rasulullah mencintai kita. Kita mencintai Rasul, kita pengen bahagia, ingin mulia seperti para sahabat, seperti para guru-guru kita yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'ad al-Basri. Kita akan lanjutkan di pertemuan
yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbana fa'na bima warzuqna kulla halalan daima wa qillat ya ulama na'udzu bika min khairi wa nufa kulla syarr rabbana wasilana kulla syu'un wa kirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa firistur anta akraman satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bid'atin bi'rin nasi shifa wa 'ala al-alil kirami syurufa wa 'ala sunnil masabi al-qurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'azab wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatu alaina tauba tafsilu kulla hauba wa sunnana al-awrati wa aminir rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma fatam wujudan manna la biktisamin minna bil mustafa rasulin nazabi kulli suli bil mustafa rasulin nazabi kulli suli bil mustafa rasulin nazabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal abdi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil barri wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin billahi ni'mata 'ala qalbi wa radha nafsi wa zinata asy-syamida kalimati subhana rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.